Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah! Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Oke, dahsyat, luar biasa. Iya, Enci harap adik-adik yang ada di rumah, juga orang tua, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah dalam ibadah sekolah minggu di minggu yang terakhir di tanggal 29 November tahun 2020. Dan kita akan mulaikan ibadah kita pagi ini. Enci minta adik-adik duduk tenang karena saat ini kita akan berdoa. Dengan sikap berdoa, Enci ajak adik-adik untuk menyanyi suci, suci, suci. Berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kami masih diberikan waktu, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan lagi untuk berada di hari Minggu ini. Dan saat ini Tuhan, kami juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, semua ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena kemampuan, karena kasih sayang Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati kiranya ibadah pada pagi hari ini Tuhan, agar kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, adik-adik, saatnya kita akan memuji Tuhan. Enci undang adik-adik untuk berdiri. Ya, berdiri semua. Kita akan menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Pakai gerakan. Enci-enci yang ada di sini akan menuntun adik-adik.
Ya, adik-adik masih semangat? Tetap berdiri. Kita akan memuji Yesus dengan pujian Aku Memuji Yesus. Masih semangat? Iya, Enci tahu adik-adik semua semangat. Semangat pagi, semangat untuk memuji Tuhan. Saat ini kita akan menyanyikan lagu Serukan Haleluya. Pujian Hosana, Hosana, Hosana. Serukan haleluya dan nyanyikan lagu pujian Hosana, Hosana, Hosana. Aku tidaklah takut bila kau ada. Tak ada Allah lain selain Engkau. Engkaulah yang telah menang atas iblis. Amin. Oke. Semangat, semangat, semangat. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Ada yang masih tahu ini lagu? Ada yang selupa, ada yang lupa-lupa ingat, ada yang masih ingat. Tetap berdiri, terang menyanyi ini lagu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Keselamatan darimu. Oke adik-adik, tadi torong so menyanyi, so memuji Tuhan, torong so balumpat dengan semangat. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita menyanyi dulu. Bila iblis menggodaku, aku berani tampil beda karena firman Tuhan. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus.
dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil medan. Aku berani tampil medan. Adik-adik, salam jumpa lagi dalam Tuhan kita Yesus Kristus lewat persekutuan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam ibadah sekolah minggu kembali lagi kita akan dihentar lewat bacaan firman Tuhan adik-adik. Tapi sebelumnya Enci Pendeta mohon untuk kita sejenak berdiam diri, kunci tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang telah memperjumpakan kami lagi dalam persekutuan yang mengucap syukur kepadamu. Di hari Minggu ini kami pun juga disiapkan untuk membaca bagian firman-Mu. Terangilah kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar kami mampu untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu di hidup kami, untuk saling mengasihi, mengampuni satu dengan yang lain. Inilah kami yang datang berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Adik-adik, bacaan kita di Minggu tanggal 29 November 2020 terambil dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Enci Pendeta ulangi lagi pembacaan firman Tuhan adik-adik dalam kitab Kejadian pasal 50 pada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Seperti biasa adik-adik, yang boleh membaca, sama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Adik-adik yang belum bisa membaca, dengar. Bacaan firman Tuhan ini, Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga ayat yang ke-21 dengan judul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata,
kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan adik-adik, dan kita saksikan tayangan video. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf
Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya adik-adik, setelah kita telah membaca bagian firman Tuhan dan kita pun juga telah menyaksikan tayangan video tentang cerita Yusuf. Adik-adik, cerita ini sangat menarik. Tapi sebelumnya, Ci Pendeta mau sampaikan kepada adik-adik, tolong sampaikan kepada samping kiri, mungkin ada mama, papa, ada kakak, ada adik. Sampaikan samping kanan, mungkin ada mama, papa, kakak, adik. Saya mengasihimu. Sekali lagi adik-adik, saya mengasihimu. Sudah adik-adik? Iya. Cerita ini sangat menarik adik-adik. Untuk kita dengar dan kita pun juga akan praktekkan dalam hidup kita. Yusuf adalah seorang yang luar biasa adik-adik. Dia mempunyai kakak-kakak dan dia mempunyai satu orang adik. Tapi dalam perjalanan hidupnya adik-adik, kakak-kakaknya ini sangat iri kepada Yusuf. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka membuang Yusuf ke dalam sebuah sumur yang mati. Tetapi luar biasa penyertaan Tuhan. Yusuf kembali lagi diangkat dan dijual kepada orang-orang di tanah Mesir. Supaya Yusuf mau jadi budak. Adik-adik tahu itu budak? Iya, Yusuf dijual di tanah Mesir agar menjadi pembantu dari orang-orang Mesir. Tetapi oleh karena kebaikan Yusuf adik-adik, oleh karena sikap hidupnya yang baik, maka Tuhan menyertai akan perjalanan hidup Yusuf. Sehingga dia menjadi orang yang luar biasa, orang yang dipercaya, dan dia pun juga menjadi orang-orang yang menjadi berkat bukan saja ketika ia ada di tanah Mesir, tetapi dia pun juga menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Sehingga satu saat Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya, dan ketika itu saat orang tuanya, ayahnya meninggal, maka ada rasa ketakutan. Kenapa adik-adik? Karena Sopernakote itu saudara-saudara Yusuf buang di sebuah sumur mati dan dia pun juga dijual di tanah Mesir. Sehingga pasti dorang takut. Takut jangan sampai ada dendam dari Yusuf. Tetapi Yusuf adalah seorang yang sangat baik. Sehingga dia nyana pernah dendam kepada saudara-saudaranya. Ia berjumpa dan dia memberikan maaf. Dia memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Dan ketika
ada perjumpaan itu dengan saudara-saudaranya di saat ayahnya meninggal dunia. Maka Yusuf pun saling menghibur dengan saudara-saudaranya. Yusuf menenangkan hati saudara-saudaranya. Inilah sikap Yusuf yang luar biasa yang patut kita contoh di dalam torang hidup adik-adik. Ya, sekarang adik-adik ada dua pertanyaan seperti biasa. Ada dua pertanyaan seperti biasa. Pertanyaan yang pertama adik-adik, di mana Yusuf tinggal dalam cerita tadi? Yang pasti adik-adik ingat kan? Tadi kan si pendeta bilang, di mana Yusuf tinggal dalam cerita tadi? Ya, pertanyaan yang kedua adik-adik, hal apa yang ditakuti saudara-saudara Yusuf? Ulangi lagi, hal apa yang ditakuti oleh saudara-saudara Yusuf? Ya, sudah adik-adik? Sekarang dari cerita tadi, bagian firman maupun tayangan video yang menjadi pelajaran hidup untuk adik-adik, untuk si pendeta, untuk torang semua adik-adik, sebenarnya torang ini sudah dihukum. Bayangkan saja, torang sebenarnya sudah dihukum. Tetapi oleh karena kasih Tuhan Yesus, maka torang semua boleh ada sampai saat ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus sangat peduli dengan kita sekalian. Tuhan Yesus rela berkorban untuk memberikan pengampunan kepada kita sekalian. Sebab itu, kalau adik-adik dengan teman, yang mungkin ada teman menyakiti hati adik-adik, ingat, Yusuf saja memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Apalagi Tuhan Yesus, dia rela mati dan dia memberikan pengampunan kepada kita sekalian. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Sebab itu kita pun juga mengasihi teman-teman kita yang mungkin pernah menyakiti hati kita adik-adik. Mungkin kita berdoa, Tuhan Yesus berikanlah hati yang bijaksana dalam memberikan pengampunan kepada teman-teman yang sudah pernah menyakiti hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini luar biasa adik-adik. Sebab itu kita tidak boleh mendendam. Kita harus melepaskan pengampunan kepada teman kita atau siapapun yang pernah berbuat dosa kepada kita. Wah, ternyata adik-adik, memaafkan itu adalah hal yang indah yang akan kita lakukan di kehidupan adik-adik, di kehidupan kita sekalian dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ya adik-adik, seperti biasa kita akan mendengarkan ayat hafalan. Tapi si pendeta ulangi lagi ayat hafalan yang minggu lalu. Yang mungkin ada adik-adik sudah mengirimkan video dari ayat hafalan yang sudah dihafal oleh adik-adik. Tapi si pendeta baca ulang lagi nih. Iya. Ayat hafalan minggu lalu dalam kitab Yohanes 15 ayat 12.
Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Happy Sunday, God bless you. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Terima kasih, selamat hari Minggu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Happy Sunday. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Sudah adik-adik? Ya, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan minggu ini adik-adik. Yang pasti semua dengarkan ini, perhatikan adik-adik. Ayat hafalan minggu ini dalam Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Matius 16 ayat 14. Si pendeta ulangi lagi adik-adik. Ayat hafalan minggu ini Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Demikianlah ayat hafalan adik-adik. Ya adik-adik, tadi terongso dengar firman Tuhan, terongso unit video tentang kasih yang memaafkan. Bukan hanya 3 kali, tetapi 70 kali, 7 kali. Artinya tidak terhitung torong memaafkan orang lain. Saat ini kita akan menyambut firman Tuhan, torong menyanyi sama-sama 70 kali, 7 kali. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari.
Ya, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama, hati senang, hati senang. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya, adik-adik, kalau tadi kita sudah membuka ibadah kita dengan doa, saat ini kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Tapi sebelum berdoa, kita akan menyanyi bersama-sama, Engkaulah selalu lindungi diriku. Sikap berdoa adik-adik, ada yang mau pakai gerakan, liapan cinci, silakan. Engkaulah selalu lindungi diriku, Engkau jawab doa-doaku padamu, padamu Yesusku. Naikkan doaku, aku mengasihi Engkau Yesus. Bila Kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila Kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau penuhkan. Ya adik-adik, kita akan berdoa. Kunci tangan adik-adik, tutup mata, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi kami, sehingga kami boleh menikmati akan persekutuan di hari Minggu ini. Firman telah kami dengar, tayangan video pun juga telah kami saksikan. Belajar dari kehidupan Yusuf, keteladanan daripada Tuhan Yesus, itulah yang menjadi bahagian untuk kami nikmati. Karena memaafkan itu indah. Tuhan Yesus yang telah lebih dahulu berkorban untuk kami sekalian. Tuhan Yesus sangat mengasihi dan mencintai kami. Kuduskanlah hidup kami, anak-anak Tuhan. Kami pun juga telah memberikan persembahan syukur. Diberkatilah persembahan syukur ini. Ajarilah kami Tuhan Yesus, untuk kami tahu mensyukuri segala berkat yang Tuhan Yesus berikan untuk mama papa kami dalam setiap tugas dan pekerjaan. Dan kami pun juga telah mempersembahkan itu di hari ini. Kehidupan masa depan kami semua, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami harus berjuang dalam hidup masa depan kami percaya kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kesuksesan akan Tuhan berikan untuk kami nikmati. Kami berdoa untuk mama dan papa kami dalam setiap usaha dan kerja mereka. Panjang umur, sehat, sukacita, kebahagiaan menjadi milik mama dan papa kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semua. Ketika kami harus bersyukur sepanjang minggu yang berjalan ini, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati.
Kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih kami, teman-teman kami yang ada dalam pergumulan penderitaan sakit. Tuhan Yesus adalah dokter yang baik. Engkau akan menjamah bagian-bagian tubuh yang ada dalam kelemahan, agar mereka diberikan kekuatan baru. Mereka terbebas dari berbagai penderitaan yang mereka alami. Obat-obatan, makanan, minuman diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Seluruh keberadaan kehidupan kami semua dalam kerja pelayanan kami. Sebagai guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 18. Maupun juga komisi anak sekolah minggu dari Inci Dokter Penatua Olive, teman-teman komisi, tim kerja anak sekolah minggu tahun 2020. Diberkatilah kami, hikmat Allah memperlengkapi hidup kami dalam kerja pelayanan. Di hari Minggu ini kami boleh ada dalam persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Kami yang bertugas Komisi Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Sion Winangun, Kak Ivana, kakak-kakak kami tim multimedia, tetap diberkati oleh Tuhan. Kasih setia dan rahmat-Mu memperlengkapi hidup kami. Inilah kami ya Tuhan yang datang berdoa dan bersyukur. Berkenanlah kiranya Tuhan memberkati hidup kami sekalian. Dan sempurnakanlah doa kami saat ini dalam doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, lagu terakhir kita akan menyanyi Tuhan mengasihi anak-anaknya, satu keluarga Tuhan. Sambil pakai gerakan. Seperti gembala menjaga domba-dombanya, sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan.
Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pagi ini. Kita akan menerima berkat. Adik-adik tetap berdiri. Dengan sikap berdoa kita menyanyi anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Adik-adik, terima kasih atas nama Komisi Pelayanan Anak Jemaat Sion Winangun, enci-enci yang bertugas pagi ini menyampaikan terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu, orang tua, mama papa, oma opa, kakak adik yang sudah mendampingi adik-adik sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu di pagi ini. Enci pesan, adik-adik jangan lupa tetap berdoa, tetap rajin baca Alkitab, jaga kesehatan, rajin belajar, dan tetap pakai masker. Kalau mau keluar rumah, rajin cuci tangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.